Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Baik Pak Erta, Pak Guru. Pak Guru. Luar biasa. Luar biasa. Tetap menghibur diri sendiri dengan belajar. Mudah-mudahan ini bisa dibawa menjadi modal nanti menghadapi ujian di kubur. Kirain ujian di kubur. Jauh banget. Kesempatan ini semoga ya, sekali lagi ini dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin. Memang apalagi sih yang dicari di dunia ini ya Bapak sekalian. Ya, Benar. nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak diberikan kepada kita. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan kesyukuran yang mampu kita ungkapkan, yang mampu kita lakukan. Karena itu mari kita tetap berusaha memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk hal-hal baik yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibu-ibu, bapak sekalian, ini kita doakan, kita sampaikan doa berkah dan rahmat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari-hari ini dikenang jasa-jasa beliau dan dikaji perjuangan hidup beliau untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ini bisa dijadikan ya mungkin dianggap sebagai tanda cinta kita kepada beliau sehingga kita dikenali sebagai umat pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak sekalian, marilah kebahagiaan kita hari ini karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sebaik mungkin untuk melanjutkan, mendalami, mengembangkan kemampuan kita memahami ayat-ayat Qur'ani, memahami doa-doa dalam kaitan ibadah, memahami ayat-ayat populer, kemudian memahami wacana Islam tingkat dasar. Pada pelajaran kita yang sebelumnya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita sudah mencoba mengembangkan beberapa kata dasar yang menjadi bagian dari kata yang diprogramkan pada pelajaran yang kedua kita. Ya, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengembangkan, memahami lebih lanjut kata-kata yang menggunakan kata ism. Kemudian kita sudah mengembangkan pemahaman kita dengan memahami kata-kata dan ungkapan dalam bahasa Arab yang menggunakan 3 huruf dasar ro, ha, mim dengan berbagai macam bentuk dan makna. Berikutnya kita juga sudah memahami beberapa ungkapan yang bisa dikembangkan dari kata rob, kemudian dari kata allazi, tunggal dan jamaknya, kemudian dari kata alima dan bentuk-bentuk yang lainnya. Hari ini Ibu, Bapak sekalian, kita targetkan pertama kita akan memahami lebih lanjut beberapa kata lain yang diprogramkan pada pelajaran ini. Setelah itu, hari ini kita akan lanjutkan dengan berlatih untuk memahami ungkapan-ungkapan Qur'ani bermodalkan mufrodat, kosakata yang sudah kita pelajari pada pelajaran kedua, dengan tetap mengoptimalkan pendekatan prinsip bahasa Arab Qur'ani, memanfaatkan ciri khusus bahasa Arab, memanfaatkan makna bentuk, memanfaatkan pengetahuan kita tentang ciri-ciri bentuk, serta itu semua kita orientasikan untuk bisa memiliki keterampilan, target keterampilan yang kita ungkapkan dengan
4 sehat, 5 istimewa. Istimewa. Kita tahu arti, kita tahu bentuk, kita tahu jenis, kita tahu posisi kata dalam kalimat. Syukur-syukur kalau kita bisa menghayati kedalaman dan keindahan dari ayat-ayat Qur'ani yang akan kita kaji. Untuk itu, Ibu, Bapak sekalian, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan hati yang tulus ikhlas berjuang untuk memahami bahasa Arab, kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna warzuqna birahmatika ya Rahman Rahim. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang mengagendakan hari ini untuk belajar bersama. Nah, ini dia Ibu Bapak sekalian, sampai sejauh ini ini adalah beberapa kata yang sudah kita pelajari. Kata-kata ini kita coba pahami sambil kemudian kita mencoba menghubungkan dengan makna bentuk yang ada pada kata yang sebelumnya. Apa saja kata-kata lain ya yang kita sudah pelajari pada pelajaran kita ini? Yang pertama, Ibu-ibu, Bapak sekalian, ada kata qoro'ah. Ada kata apa? Qoro'ah. Qoro'ah. Kemudian berikutnya yang sudah kita pelajari ada kata kholaqa. Kata apa? Kholaqa. Kemudian berikutnya yang sudah kita pelajari adalah kata allama. Kata allama ini sama-sama memiliki 3 huruf dasar dengan alima. Ya, sama-sama memiliki 3 huruf dasar yang sama, ya, memiliki 3 huruf dasar yang sama dengan kata alima, sehingga memiliki makna dasar yang sama. Coba Ibu-ibu kita baca tasrifnya bersama-sama ya. Masih ingat Ibu Bapak sekalian apa itu tasrif? Tasrif adalah perubahan kata dari huruf dasar. Dari kata itu sendiri, dari dalam kata itu. Yang pertama kali kita ketemu, yang kita temukan pertama kali tasrif itu dengan istilah sorob. Ya. Sorob itu asosiasi kata. Ya, perubahan bentuk kata. Sejalan dengan perubahan bentuk tersebut, ada juga perubahan dari segi makna. Ya. Ada perubahan dari segi makna. Walaupun arti dasarnya bisa jadi sama. Coba kita baca tasrifnya ya bersama-sama untuk kata yang pertama, Ibu, Bapak sekalian. Mari kita baca. Qoro'a. Berikutnya berikutnya Ini yang sebelah kanan ini adalah bentuk 1 ya. Ini bentuk 1 diikuti oleh bentuk 2, diikuti oleh bentuk 3, diikuti oleh bentuk 4, diikuti oleh bentuk 5. Ya. Ibu-ibu, Bapak, apa yang diingat untuk baris yang pertama, makna dasarnya apa? Baca. Ya, bagus. Untuk baris yang kedua, ya, baris yang kedua, makna dasarnya apa? Mencipta. Ya. Baris kedua, makna dasarnya adalah cipta. Baris ketiga, makna dasarnya apa? Mengajar. Ilmu alam. Mengatakan tahu. Ya, baris ketiga, makna dasarnya tahu. Baris keempat, makna dasarnya apa?
Tahu. Tahu juga, ya. Makna dasarnya tahu juga. Tapi ibu-ibu, bapak sekalian yang sudah pernah belajar di tempat lain, itu nggak dapat itu. Bahwa alama itu makna dasarnya tahu. Kenapa? Karena ibu-ibu, bapak sekalian kalau belajar di tempat lain, sudah langsung dapat itu jadiannya itu. Sudah dapat ini kalau ibarat ini di TikTok itu nggak dapat mentahannya, tapi sudah dapat barang jadinya. Ya, barang jadinya. Sehingga alama dapat dimaknai dengan mengajarkan. Nah, coba ibu-ibu, bapak sekalian, ini kata ini diperhatikan ya, diperhatikan, sering tertukar dan sering terlupakan bagi yang tidak teliti di dalam memahaminya. Bahwa alima makna dasarnya tahu. Alama juga makna dasarnya tahu. Tahu. Nah, coba ibu bapak sekalian lihat, alima itu tuh, berapa huruf? 3. 3. 3, bagus. 3. Lalu ibu bapak sekalian, sekarang perhatikan kata alam itu pada hakikatnya itu berapa huruf? 3. 4. Yang lain? 4. Yang lain? Alama. Enggak, 3. ada tasdidnya. Pak Guru, ada tasdidnya enggak? Dihitung enggak? Tasdidnya. Anda baca. Alama. 3, Ustaz. Pak Guru 3. Iya, bagus. 3. Yang lain bagaimana? Kalau dasarnya huruf kan baik. ada Ada yang menduga bahwa itu sebenarnya ada 3 huruf, ada yang menduga itu sebenarnya 4 huruf, gitu ya. Bagaimana yang menduga bahwa itu sebenarnya 3 huruf? Bagaimana penjelasannya? 3 huruf ain, Ain, lam, lam, dan mim. dan mim. Ya, bagus. Jadi ini hurufnya adalah ain, lam, dan mim. Baik. Yang menduga bahwa alama itu sebenarnya 4 huruf, bagaimana penjelasannya? Ain, Ain, lam, lam, mim. mim. Bagaimana penjelasannya? Ain, Ain, lamnya Lam, 2. lamnya 2. Ya, lam, Ya, lam, lamnya sama 2. Dari Sama mana mim. dipahami bahwa lamnya 2? Karena ada Ada tasdid. tasdid. Ya, bagus. Jadi itu ya, ibu bapak sekalian. Alama walaupun terlihat 3 huruf, ini sebenarnya alama ini adalah 4 huruf. Dari mana kita duga 4 huruf? Tanda tasdid ini mengindikasikan ya, mengindikasikan bahwa hurufnya adalah hurufnya double ya, hurufnya double. Nah, tanda tasdid itu ibu-ibu, bapak sekalian, itu penanda huruf double. Huruf yang pertama itu sukun, huruf yang kedua itu berbunyi atau berharokat atau bersyakal. Nah, begini awal ceritanya. Coba huruf pertamanya adalah sukun, kemudian huruf keduanya bunyi. Coba ibu bapak sekalian baca. Alama. Lama. Alama. Ya, gitu ya. Al, Ya. ya. Al, Lama. 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 al, lama. Nah, ini jadinya 4 huruf. Lalu untuk lebih praktisnya, kemudian diberi tanda double ya. Diberi tanda double. Ya. Yang di atas bacanya apa? Alama. Alama. Bacanya apa? Alama. Alama. Bacanya sama. Jadi Sama. walaupun terlihat 3 huruf, sebenarnya itu adalah 4 huruf. huruf. Ya, baik. Itu bagus Ibu Bapak sekalian kesadaran itu supaya kita punya ya, supaya kita punya cara untuk memahami. Memahami yang tidak hanya mengandalkan ya, tidak hanya mengandalkan daya hafal. Tapi kalau Ibu Bapak juga nanti ini terlupa juga ya kita ingatkan kembali. Baik, kita lihat ya.
Alima makna dasarnya apa? Tahu. 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 Allama makna dasarnya apa? Tahu. Tahu juga, gitu ya. Alima tadi berapa huruf Ibu Bapak sekalian? 3. 3. Kemudian allama berapa huruf? 4. 4. Baik. Jadi banyakan yang mana antara alima dengan allama? Allama. Lama. Allama. Banyak apanya allama ini? Dari segi Double. Banyak hurufnya. Huruf. Banyak Lamnya tahunya. double. Banyak tahunya. banyak Banyak tahunya. tahunya. Kan bilang gitu ya. Banyak tahunya, banyak pengetahuannya, banyak ilmunya. Nah, Oke. kalau ada orang yang banyak tahunya, banyak ilmunya, cocoklah dia kalau diminta untuk Mengajar. Memberikan ilmu. Nah, sehingga begitu. Sehingga makna yang kemudian Pak Sutari ingat dari pelajaran yang dulu-dulu, allama itu maknanya mengajar, ya. Maknanya mengajar. Tapi bagi kita yang masih orang awam, ya, yang ilmunya belum seberapa, kita tahunya bahwa allama itu karena ain lam mim, maka itu juga maknanya adalah tahu. Tahu. Tapi kemudian ketika kita telaah lagi, ternyata ada hal yang baru, ada hal yang berbeda antara alima dengan allama. Sehingga berkembanglah tadi ya, berkembanglah pemahaman tadi. Allama itu banyak tahunya, banyak ilmunya, kemudian menjadi mengajarkan. Bisa diikuti nalarnya Ibu, Bapak sekalian? Insya Allah Siap. bisa Pak baik. Guru. Ya. Sekarang jadi semua ini yang sebaris ini, semua ini memiliki makna dasar apa? Baca. 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 Semua ini sebaris ini yang kedua memiliki makna dasar Cipta. Kita. kita. Semua ini baris ketiga ini memiliki makna dasar Ngajar. Tahu. Tahu. jadi Tahu. yang kemudian berkembang menjadi Banyak. Ngajar. mengajar. Mengajar. Banyak tahu berkembang jadi mengajar. Kemudian baris terakhir ini semua yang ada pada baris terakhir ini memiliki makna dasar Tahu. tahu. Nah, makna dasar tahu. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian ya, kita lihat. Ini bentuk satu, masih ingat ada makna apa di bentuk satu? Lampau. Makna lampau. Kemudian di bentuk dua ada makna apa? Sedang. Biasa, sedang, Atau biasa. akan, bisa, biasa. Anak. Ya. Kemudian bentuk tiga ada makna apa? Kata kerja yang dibendakan. Yang dibendakan. Masdar, kata kerja yang dibendakan. Kori. Serapan. Bentuk empat Kata ada sifat. makna apa? Kita punya kata sifat. Ya, Kata bentuk sifat. sifat ya, bentuk sifat. Kemudian bentuk lima ada makna apa? Perintah. Perintah. Ya. Nah, sekarang kita bisa gabungkan ibu-ibu, bapak sekalian ya. Yang tadi bahwa baca yang pertama, kemudian cipta yang kedua, kemudian berikutnya yang ketiga tahu, yang keempat juga tahu. Sekarang kita gabungkan. Kita gabungkan pemahaman dasar tadi dengan pemahaman makna bentuk. Jadi ibu bapak sekalian, kita ini sedang bolak-balik di level 1 dan level 2 dulu ya. Level 1 dan level 2 dari 5 level yang kita targetkan menjadi keterampilan kita. Ya, bentuk 1 tadi ada makna Lampau. Lampau. Bentuk 2 ada makna sedang, akan, biasa. Sekarang kita tinggal gabungkan ibu-ibu ya, ibu bapak sekalian, kita tinggal gabungkan ya. Nah, berarti dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka kata qoro'a bisa bermakna telah membaca. Nah, baik begitu.
dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka mu'alim maknanya Kata sifat yang mu'alim. Sifatnya mengetahui. Mengajar. Yang maka mengajar. maknanya Mengetahui. yang punya ilmu berarti yang mengajar. Yang mengajar. Yang mengajar. Mengetahui Yang berarti yang mengajar. Yang itu Mengajar. intinya. Yang mengajar. yang apa? Yang Punya mengajar banyak pengetahuan gitu. Yang punya banyak ilmu. Jadinya yang punya banyak ilmu. mengajar. Oh, oke. Jadi kita pakai saja itu yang mengajar. Apa istilah lainnya dari yang mengajar? Pengajar. Mengajar. Pengajar. Apa istilah lain dalam bahasa Indonesia? Guru. 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 Kita juga Pak ini RK, guru. guru. Ya. Jadi guru ya. Muallim. Nah, dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, Ibu Bapak sekalian, ya jangan langsung dijawab ya. Nanti saya pilih nih, saya pilih ya. Maka ya, kata yang baru saya lingkari bisa dimaknai apa? Ibu Rila Nadia. Ya Pak Guru. Silakan apa yang Ibu bisa jawab dari pertanyaan saya tadi? Qoro'a telah membaca ya Pak Guru. Yang terakhir saya lingkari Ibu. Oh, ilmu. Oh, yang terakhir. Yang Ya. ilmu itu. Jadi sekali lagi dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka kata yang saya lingkari bisa bermakna Telah mengetahui. pinter. Ibu Kepake telah lampu. Mengetahui ya, boleh Pak Guru. diubah, Bu. Boleh diubah, boleh. Ayo, mau diubah lagi silahkan. Mengetahui ya Pak Guru. Ya, ada lagi yang lain untuk ilmu? Apa mengetahui saja? Pengetahuan. Iya, bagus. Jadi ada dua ya, Bu ya? Ada dua ya, Bu? Mengetahui dan pengetahuan ya? Iya. Ya. Iya Pak Dua Guru. ya? Iya Pak Guru. Ya, mengetahui dan pengetahuan. Karena ini adalah bentuk Kata kerja. Tiga kata kerja yang dibendakan. iya, bagus. Ya, jadi tadi bagus Ibu cepat menyadari bahwa enggak pakai telah ini Pak Guru. Karena ini bukan bentuk lampau, bukan bentuk satu. ya, begitu. Jadi, gampang kan ya, Bu ya? Ilmunya maksud saya, gampang ya ilmunya. Cuman ingatnya kan yang enggak cepat ya, Bu. Iya Pak Guru, betul. Ya enggak, Bu? Betul enggak, Bu? Ilmunya iya betul Pak Guru. Ya, ilmunya gampang, cuman ingatnya yang enggak cepat. Jadi kita harus pelan-pelan. Oke, terima kasih Bu Rila. Kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Sama seperti tadi gayanya ya. Dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka kata yang saya lingkari bisa bermakna apa? Silahkan Pak Zamahsyari. Memanai cipta ya? Iya, Cipta. bagus. Bermakna apa kata yang saya lingkari, Pak? Cipta, pencipta, kata sifat atau apa ya? Yang dimaknai itu Pak, pencipta ya. Apa Pak? Boleh saya tulis Pak? Boleh saya pencipta. tulis? Apa Pak? Pencipta ya? Iya, bagus. Apakah kita berdasarkan ilmu kita dapatnya pencipta saja? Atau apakah ada yang lain sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari, Pak? Apa itu saja? Ciptakan.
Ramadini. Orangnya ini ramah betul Ramadini. Namanya juga Rahma ya. Rahma orangnya ramah. Itu Pazamah Sari suka dijamah. Sehingga Rahma yang ramah menjamah Pazamah Sari lewat kalimat-kalimatnya. Udah itu saja Pazamah Sari. Iya, Cipta Pak. saja. Iya. Yang Iya, diciptakan. baik. Terima kasih. Ibu bapak yang lain, berdasarkan ilmu yang kita sudah pelajari, holik ini dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka tadi Pak Zamasari memahami holik pencipta. Apa ada makna lain yang bisa kita pahami Ibu Bapak sekalian untuk Ada, holik? Pak Guru. Ada. Pak Yang mencipta. Iya, bagus. Terdengar Pak Zamasari apa yang berikutnya, yang lain? Yang menciptakan. Bagus ya. Atau sifat. Karena kita untuk bentuk 4 itu ya, bentuk 4 ilmu kita adalah bisa ada awalan pe atau penambahan kata yang untuk memaknai. Maka tadi kan mu'alim tadi kita pahami ada beberapa kan. Bisa dipahami tadi pengajar, bisa dipahami tadi yang mengajar, bisa juga dipahami jadinya guru. Kata Bu Usi, Pak Guru Erta dong. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ibu-ibu, Bapak sekalian, dengan memahami ya makna dasar dan bentuk, maka kata yang saya lingkari bisa dimaknai apa? Ya, siapa yang akan kita dengar? Pak Muhammad Hafiz Abdillah. Alama, mengetahui, telah mengetahui. Bagus. Tadi apa yang kita bahas di situ ada berapa huruf sebenarnya Pak Muhammad Hafiz? Ada 3. Ada 4. Ada yang yang mengatakan itu maksudnya apa itu? Berapa huruf? 4, Pak Guru. 4. Karena ada tasnifnya. Tadi apa yang diingat? Ketika jumlahnya 4 itu berarti banyak. Gitu. Apa tadi ilmunya? Banyak ilmu. Banyak ilmu. Gimana jadinya? Banyak ilmu apa? Cocok untuk apa tadi Pak Muhammad Hafiz? Banyak ilmu itu yang keempat kan ya, Pak? Ya, maknanya. Gimana tadi maknanya? Akhirnya Ya. berkembang maknanya menjadi apa tadi, Pak? A5. Maknanya, Pak? Tadi nggak dengar. Oke, kita cari yang lain ya. Kita cari yang lain. Dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka kata yang saya lingkari bisa dimaknai apa, Ibu Hajah Hermawati? Mengajar, telah mengajar. Iya, bagus. Dari mana dipahami ada telahnya, Bu? Dari bentuk 1 lampau. Iya, bagus ya. Begitu ya, Muhammad Hafiz. Kita lanjutkan berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Ini masih ada yang belum meresap. Bagaimana sih cara kita menggabungkan antara makna dasar dan makna bentuk? Kita lanjutkan lagi. Dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka kata yang saya lingkari bisa dimaknai apa? Ibu Rahmadini Puspita Sari. Ayo Bu Rahma. Bu Rahmadini. Diaktifkan mikrofonnya, Bu Rahmadini. Oh iya.
Iya, apa jadinya, Bu? A5 di kata kerja keempat ya. Artinya diketahui. Iya, bagus. Dari mana dipahami ada di-nya, Bu? Kata sifat kan. Dari mana, Bu, ada di-nya? Dari ada alif ya. Ada alif di kata kedua. Bagus. Itu bentuk berapa itu? Keempat. Kan itu ada tulisannya 4. Iya, bagus. Jelas banget ada tulisannya. Itu. Karena dia bentuk 4, ada makna apa di bentuk 4, Bu? Makna sifat. Iya, makna sifat. Berarti alim itu maknanya apa kalau itu makna sifat? Kalau si di room lagi muter nih. Diketahui kan Ustaz? Bagus. Kalau Ibu mengatakan diketahui, di itu untuk bermakna pasif bukan? Iya, pasif. Pasif itu verb. Itu pasif verb kata kerja. Mohon maaf ya, saya pandu ya, Bu. Apakah bentuk 4 itu bermakna pasif? Adjektif kata sifat. Iya, jadi pertanyaannya Ibu jawab iya atau tidak ya. Apakah bentuk 4 itu bermakna pasif? Tidak, karena kalau itu, pasif itu untuk ya pelan sedikit-sedikit ya Bu jawabnya, biar saya bisa pandu ya Bu. Jawabnya sedikit-sedikit ya. Saya ulangi lagi. Apakah bentuk 4 itu bermakna pasif? Bermakna sifat. Ibu jawab iya atau tidak, Ibu Solihah? Tidak. Tidak, oke ya. Kalau dia tidak bermakna pasif, apakah bentuk 4 itu dimaknai dengan di? Ibu jawab aja iya atau tidak gitu. Bisa iya, bisa tidak. Astagfirullahaladzim. Ini sudah mendua. Ayo ambil satu sikap, Bu, biar saya gampang bikin sikap. Mau nggak nih? Bisa iya, bisa tidak, Mas. Saya bingung nanti. Nunggu berapa tahun kepastiannya. Ayo, terakhir kali. Bentuk 4 kan bukan makna pasif. Ya, itu ilmu kita begitu. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, apakah bentuk 4 dimaknai dengan di atau tidak? Tidak. Oke, bagus. Nah, ini kita coret. Kalau begitu, alim maknanya apa? Jangan pakai di. Jangan pakai di. Jangan pakai di. Ketahui. Tadi katanya sifat. Apakah ketahui itu sudah sifat? Akhirnya beliau tenggelam. Ibu, Bapak sekalian. Ya, Ibu, Bapak sekalian. Padahal kalau nggak kuat, angkat tangan aja. Jangan tenggelam begitu. Kita susah nyarinya nanti. Kalau tenggelam lautan aja, luas banget lautannya. Jadi Ibu, Bapak sekalian, dengan memperhatikan makna pokok, makna dasar, dan makna bentuk, kata alim bisa dimaknai dengan yang mengetahui. Yang mengetahui. Gitu ya. Yang mengetahui. Kita lanjutkan berikutnya. Dengan memperhatikan makna pokok dan makna bentuk, maka kata yang saya lingkari bisa bermakna apa? Coba Bu Haryanti Ratna Dewi, berseri-seri sepanjang hari tanpa henti sampai nanti. Wah, panjang kali namanya. Apa?
kolak Kol. dia bentuk ketiga, yaitu dia kata kerja yang dibendakan atau verba. Begitu. Ya, jadi Maknanya maknanya apa? artinya dia bukan sedang atau akan ya. Berarti dia, tunggu Pak Guru, dia pencipta ya, pencipta Pak Guru. Oke, bagus. Sekali lagi dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka kata yang kita lingkari bisa dimaknai dengan Maha Pencipta. apa? Tadi apa dia bilang? Maha Pencipta, Pak Guru. Bukan? Ya, boleh kita minta satu aja Bu, supaya jangan terlalu banyak yang kita perhatikan. Yang menciptakan. Apa Bu? Kolako. Dia kata kerja yang dibendakan. Boleh satu kata saja Bu, untuk memudahkan kita dalam mendiskusikannya. Kata dasarnya cipta, tapi sudah dikembangkan menjadi pencipta, Pak Guru, bukan? Oke, bagus. Oke, bagus. Ada lagi ya. Kita kunci ya, Bu. Pencipta. Jawaban. Your final answer is. Kita kunci jawabannya, Bu. Penciptaan atau penciptaan, salah. Apa ya? Apa yuk? Lambean tangan. Oke, bagus ya. Ibu-ibu, bapak sekalian ya, ibu bapak sekalian, berhubung peserta kita sebelumnya menyerah, maka kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Silakan Bu Nur Ismawati, dengan memperhatikan makna bentuk dan makna dasar, maka kata khalq bisa dimaknai dengan ciptaan, Pak Guru. Satu saja. Menciptakan. Iya, bagus. Jadi ini jadinya ya. Karena bentuk 3 itu adalah bentuk apa, Bu Nur? Kata kerja yang dibendakan. Ya, Bu Haryanti, bentuk 3 itu adalah kata kerja, ya, kata kerja dibendakan. Maka tadi ketika kita ingat dia adalah kata kerja, bentuk 3 itu memiliki makna kata kerja, kita bisa mengatakan khalq itu maknanya menciptakan. Ya, menciptakan. Lalu ketika kita memahami bahwa bentuk 3 itu bermakna dibendakan, maka maknanya ciptaan. Bisa begitu jadinya. Oh, iya. Oke, baik. Ibu ingin mendapat kesempatan yang kedua, Bu? Saya? Iya. Kesempatan kedua, maksudnya apa nih? Untuk menunjukkan bahwa Ibu sudah bisa menggabungkan antara makna dasar dan makna bentuk. Sang pencipta. Mau tidak diberi kesempatan yang kedua? Mau. Iya, silakan. Ibu coba dengan kata kiro'ah. Kiro'ah itu kata dasarnya baca. Dia bentuk ketiga, kata kerja yang dibendakan atau verba. Begitu kan Pak Guru maksudnya? Ya, terus? Qoro'ah. Dia pembaca. Oke. Pembaca qoro'ah. Salah ya? Karena tadi dibilang membaca atau bacaan gitu ya Pak Guru ya. Iya, oke, bagus. Kesimpulan akhirnya berarti qiraah bisa dimaknai apa, Bu? Bacaan. Apa bacaan saja?
bacaan. Kata kerjanya kan membaca. Pembaca itu koria, pembaca. Membaca. Yang apa ya? Yang pembaca. Gimana tuh? Gimana? Mau diserahkan lagi kepada yang lain? Iya, udah buntet, Pak. Baik. Ibu Bapak lainnya. Ke Pak Sutari. Monggo Pak Sutari. Gimana Pak? Qiraah tadi Bu Haryanti baru dapat 1, yaitu bacaan. Ada yang bisa ditambahkan Pak Sutari untuk makna qiraah? Iya, pembaca. Iya, bacaan. Bagus. Berarti untuk qiraah bisa bermakna pembaca dan bisa bermakna bacaan. Begitu ya Pak Sutari ya? Iya. Oke, bagus. Bentuk 3 itu bentuk apa, Pak? Untuk ini kata kerja yang dibendakan. Oke, bagus. Untuk pembaca dan bacaan yang merupakan kata kerjanya yang mana? Baca. Enggak ada, membaca. Pak. Pilihannya membaca. Pilihannya cuma 2. Yang merupakan kata kerjanya apakah pembaca atau bacaan? Pembaca itu orangnya sih ya, melakukan pekerjaannya. Membaca. Kalau kata kerjanya harusnya membaca harusnya. Iya, tapi kan nggak muncul nih. Gimana? Nggak muncul di situ ya. Muncul di situ. Mau dimunculkan lagi? Berarti karena kata kerjanya membaca, dibendakannya jadi pembaca, Pak. Sudah? Ya, segitulah kira-kira saya. Oke, berarti kita buat cabang yang baru ini, versi Pak Sutari. Versi Pak Sutari, qiraah bisa bermakna apa dan bermakna apa, Pak? Berarti bacaan udah membaca. Kalau dari kata dasarnya telah membaca, sedang membaca, kemudian jadi kata kerjanya itu sebetulnya membaca, dibendakan jadi pelaku kalau pembaca ya. Menyerah Pak, menyerah Pak Guru. Baik. Ibu, Bapak sekalian, ya. Kalau memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka kata qiraah bisa kita maknai dengan apa, Ibu Bapak sekalian? Membaca. Bisa apa dan apa? Membaca dan bacaan. Ya, bagus. Itu bacaan. kalau bentuk 3 adalah kata kerja yang dibendakan, maka kita munculkan dulu nih, membaca. Kenapa membaca yang muncul Pak Guru? Tadi kan katanya bahwa bentuk 3 itu adalah kata kerja. Oh, kata kerja ya, membaca. Kata kerja. Lalu dilanjutkan, kata kerja yang dibendakan. Kalau membaca dibendakan, maka jadinya adalah bacaan. Jadinya bacaan. Ada enggak? Ya udah. Di mana kesulitannya, Sutari, Bu Haryanti? Ya, paham Pak Guru. Oke. Pak Sutari, gimana kesulitannya? Ya, paham sekarang. Oke, bagus. Nah, sekarang kita ingin lihat bahwa Bu Haryanti dan Pak Sutari, kalau disingkat jadi HS, nggak pakai R, ini sudah paham. Nah, coba di ini. Nah,
Kata yang saya lingkari. Gitu ya. Kata yang saya lingkari. Apa jadi maknanya? Bu Haryanti. 3. Jadi yang apa maknanya? Taklimu. Ya. Berarti tata dasar tahu. Jadi mengetahui dan apa ya? Pengetahuan. Diam dulu yang lain. Mengetahui, pengetahuan. Ayo, tadi katanya sudah paham. Ini ayo kita ingin lihat nih hasilnya gimana. Kalau apa kata bacanya taklimu tuh jadi dibikin kata jadi mengetahui itu kata kerja, tapi menjadi apa yang seperti menjadi kata kerja yang dibendakan, bukankah pengetahuan bisa nggak Pak Guru? Ya bisa, mah bisa aja. Yang penting nanti ada penjelasannya. Bisa mah bisa aja. Yang penting ada penjelasannya. Coba kita lihat ya, Bu Yanti ya. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa mengantarkan Ibu kepada pemahaman. Alama tadi makna dasarnya apa? Alama ya dasarnya kan ada yang tahu. Oke, bagus. Berkembang menjadi apa? Satu aja, Bu. Jawabannya satu aja. Biar tidak terlalu banyak yang kita pikirkan. Kita ulang lagi ya. Alama tadi makna dasarnya apa? Tahu. Iya. Kemudian tadi kita bahas, ini banyak tahunya. Sehingga berkembang menjadi? Jadi mengajar. Oke, bagus. Kalau begitu, maka taklim bisa bermakna? Mengajar apa ya? Mengajar jadi mengajar. Iya, baik. Terima kasih untuk usahanya. Pengajar. Terima kasih, Bu Yanti. Pak Sutari, bagaimana? Ya, karena tadi sudah berkembang dari banyak ilmu jadi mengajar, telah mengajar, sedang mengajar, sedangkan bentuk ketiga itu mengajar, maka jadinya karena kata kerja dibendakan, maka jadilah menjadi pelajaran. Pengajaran atau ajaran. Nah, gimana tuh? Kan kata benda jadi pelajaran. Pelajaran ya. Jadi pelajaran. Nih kelihatannya kita harus belajar bahasa Indonesia lagi ya. Ibu bapak yang lain ya, ibu bapak yang lain. Tadi kan dari tahu berkembang menjadi ajar. Jadi ajar. Lalu taklim ini adalah bentuk 3, ya bentuk 3. Nah, jadinya kalau kata kerja pengajaran. Apa? Pengajaran. Kata kerja musik. Mengajar dulu. Mengajar dulu. Iya. Mengajar. Kalau dibenarkan jadinya pengajaran. Pengajaran. Itu Pak Sutari. Berasa nggak beda antara pelajaran dan pengajaran? Beda. Ya. Sama-sama benda tapi beda. Di depannya ada huruf P dong ya? Iya. Kan benda. Sebenarnya Ibu Bapak sekalian, ini merasa bahasa Indonesia kita itu yang main sebenarnya. Bahasa Indonesia kita ini. Ya, nalar bahasa Indonesia kita. Coba nih, kita ambil contoh ya, kata kerja yang dibendakan. Kalau misalnya membaca, dibendakan menjadi? Pembacaan. Bacaan. Gitu ya. Kalau menulis? Tulisan, gitu ya. Ya. Duduk. Apa? Duduk.
Dudukan. Dudukan. Duduk apa duduk bahasa Indonesia? Dudukan. Duduk menduduki dulu kali. Duduk jadi apa ya duduk? Dudukan. Dudukan. Masa dudukan? Pendudukan. Dari kata kedudukan. Kedudukan, ya benar kedudukan. Iya, ya. Kedudukan. Kata kerjanya apa Pak Guru? Duduk. Jadi menduduki ya. Ya, duduk bahasa Indonesia sudah kata kerja. Oh, oke, duduk. Kalau tuduh. Apa Pak? Apa Pak? Tuduh. Tuduh. Tuduhlah aku. Oh, tuduh. Tuduhan. Itu mah. Menuduh. Tuduh. Aduh gitu ya. Tuduhan Pak. Tuduh. Tuduh. Gitu. Menuduh. Oh, nuduh, tuduh. Tuduhan. Kalau melihat. Apa Pak? Melihat. Penglihatan. Penglihatan. Mendengar. Pendengaran. Nah, kira-kira begitu Ibu Bapak sekalian. Karakter makna untuk bentuk 3 ini. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka kata yang saya lingkari bisa dimaknai apa, Bu Ati? Ya Pak Guru, ini itu sekarang waktunya ya Guru. Jadi ini sedang diciptakan ya. Ya, apa? Suaranya kedengeran nggak Pak Guru? Ya, terdengar tapi tidak jernih, Bu. Putus-putus, Bu. Tapi tidak jernih. Sedang mencipta itu Pak Guru. Ibu bisa tulis di chat nggak? Ibu bisa tulis di chat nggak? Chatting, Bu. Ditulis, di chatting. Boleh. Saya chatting ya. Ya, baik. Sambil kita tunggu kiriman dari Bu Ati. Ya, berikutnya, dengan memperhatikan makna dasar dan makna bentuk, maka kata yu'allimu yang saya lingkari bisa dimaknai apa? Yu'allimu. Pak Freddy. Sedang mengajar. Iya, bagus. Dengan memperhatikan makna bentuk dan makna dasar, maka kata yang saya lingkari terakhir bisa dimaknai apa, Bu Ambar? Yang mana? Oh. Terakhir yang itu tanda seru ya. Kalimat perintah ya. Ketahuilah. Oke, bagus. Dengan memperhatikan makna bentuk dan makna dasar, maka kata yang saya lingkari bisa dimaknai apa? Siapa? Saya dulu. Rila Nadia. Iya, Pak Guru. Silakan jawabannya. Iqra, bacalah. Iya, bagus. Sedang menciptakan. Oke, bagus. Terima kasih, Bu Ati. Nah, baik, Ibu Bapak sekalian, silakan. Apa ininya? Apa kendala yang Ibu Bapak alami untuk menggabungkan antara makna dasar dan makna bentuk? Tolong disampaikan biar kita cari solusinya. Tidak ada, Pak Guru. Alhamdulillah sekarang clear, Pak Guru Erta. Berarti coba Pak. Katanya udah clear, coba Bu. Ya clear lebih, tapi ya maksudnya kemarin kan masih gimana ya sekarang. Nah, coba nih sekarang ya. Sekarang gimana? Pak Guru, ini yang mu'alimu kan kata keempat ya Pak Guru ya. Ya. Itu kan harusnya huruf alif di yang kedua. Nah di sini kan untuk 3 huruf dasarnya alif lam mim.
Nah, alif di kedua itu termasuk juga yang alif di alif 3 huruf dasar tadi, Pak Guru? Atau gimana ya? Oh, Jadi baik ya. kalau yang pertama kan bisa ketahuan, Pak Guru. Kori itu kan ada alif. Baik. Coba gini ya. Kori ini berapa huruf, Pak? Kori ada 1, 2, 3, 4. Oke, bagus ya. Apa yang baru? Yang baru? Yang baru itu alif. Iya, bagus ya. Alif itu nilainya berapa? Nilainya 1. Iya, bagus ya. Tuh. Itu artinya kalau di sini 3, gitu tuh. Di sini 3, baru tambah 1 jadi 4. Nah, tetapi kalau di sini karena sudah 4, nggak bisa berlaku yang ini. Nanti ceritanya beda ya. Nanti ceritanya beda yang ini. Ya, karena kalau yang ini kan ini 3, 4. Ini 3, 4. Tapi kalau ini udah 4 ya, udah lebih dari 3, maka ceritanya beda. Karena itu di pelajaran sebelumnya kita sampaikan untuk bentuk 4 itu ada 2 dulu ya, kenali. Ada yang pakai itu ya, pakai tanda dasar, alif urutan kedua, ada juga yang tidak mengikuti aturan dasar ya. Nanti kita bahas. Reguler ya Pak Guru. Reguler ya. Tidak beraturan. Tidak beraturan. Bukan tidak beraturan, tapi kita katakan nanti akan kita pelajari aturannya. Baik, Pak Guru. Kalau boleh satu lagi, Pak Guru? Silakan. Yang di sebelahnya mu'alim itu taklim itu kan kalau kata ketiga sukun di tengah ya Pak Guru ya. Nah di sini kan tengahnya itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5 di huruf lam ya Pak Guru ya. Ya, berarti ini sekali lagi ini untuk ini kan itu kalau tengah-tengah itu ini yang 3 ya. Ya, ini betul. 3. Sedangkan kalau ini kan beda jumlahnya. Ya, beda. Jadi nggak berlaku di tengah-tengah. Oke Pak Guru ya. Kita pelajari lagi. Nah, untuk kata-kata tertentu ya, posisi Ibu Bapak sekalian, ya apa yang diberitahu oleh buku itu saja yang diingat ya. Sementara untuk kata-kata lain bisa menggunakan ciri umum. Karena itu saya mencoba mencari jalan tengah dengan mengistilahkannya dengan ciri umum. Berarti kalau ada umum ada juga yang khusus-khususnya. Gitu ya. Baik Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Baik. Gimana Ibu Bapak yang lain? Apa gitu kendalanya? Kendalanya. Udah clear ya, Bu Usi? Alhamdulillah, Pak RK, Masya Allah. Bu Usi sekarang. Nah, kalau ini apa Bu Usi? Katanya udah clear. Coba Pak Guru dites. Ayo kalau nggak bisa dibantu Bu Ambar. Siap. Bu Usi silakan yang saya lingkari. Ibu telah membaca. Bagus. Dari mana diduga telahnya? Itu kata sifat. Bagus. Apakah bentuk sifat ada makna telahnya? Itu bisa juga bilang, boleh dibilang, oh bukan telah, yang membaca, maaf, salah yang di samping. Yang membaca. Bu Usi lagi manggil yang di samping. Ada kata yangnya kalau itu. Baik. Nah, baik. Itu ya. Ya. Yang terakhir saya ingin tahu nih, Bu Erna, yang saya lingkari terakhir, berarti apa maknanya? Mengetahui itu bentuk 2. Bentuk 2 itu akan sedang ya. Sedang mengetahui. Iya, oke, bagus ya. Apa ada pertanyaan yang ada dalam pikiran Ibu Bapak sekalian terkait dengan penjelasan kita ini? Bahwa ini ada makna dasarnya, ini karena 3 huruf dasar yang sama, baca-baca-baca, 3 huruf dasarnya yang sama, cipta-cipta-cipta, 3 huruf dasarnya yang sama, ini tahu, karena tahunya ini banyak jadinya mengajar, kemudian bentuk 1 ada makna ini, dan sebagainya. Gitu. Bisa dipahami Ibu Bapak sekalian bagaimana cara kita memanfaatkan makna dasar dan makna bentuk? Bisa ya?
Insya Insya Allah bisa. Walaupun nanti kalau ditanya, persoalannya bukan ibu bapak tidak paham, tapi persoalannya yang nanya guru. Yang nanya guru. Coba yang nanya ustaz mah nggak jadi persoalan, karena yang nanya ustaz, yang ditanya siapa, nanti yang jawab orang lain yang lebih tahu duluan. Kalau guru, Yang siapa nanya yang ditanya, itulah yang menjadi bagian. Baik. Pak Jika Guru, tidak ada saya nggak pertanyaan paham lagi, ya Pak Guru. gimana? Maaf. Yang kedua dan ketiga nggak ada bentuk limanya ya Pak ya? Ada, tapi kita kan pantas, Bu. Oh iya iya. Iya. Apa itu pantas? Pemahaman Terbatas. Dan Pemahaman kita kan terbatas. prinsipnya adalah ya pemahaman mana terbatas pada yang populer, gitu ya. Yang populer. Banyak-banyak juga terbatas Pak Erta, nanti ininya loadnya. Ya. Kan Ya. pakai cadangan Bu, pakai backup. Ya gitu ya. Posisinya adalah tidak muncul bukan berarti tidak ada ya. Tidak muncul bukan berarti tidak ada. Karena itulah penting Ibu Bapak menyadari pendekatan kita belajar bahasa Arab Qur'ani ada pendekatan pantas. Ya, pemahaman terbatas. Terbatas apa? Pada ayat-ayat Qur'ani. Apa Qur'ani? Di antara pertimbangan Qur'ani adalah yang populer. Berarti yang Coba kedua. Coba Ya, ya, bayangkanlah. Baik. Kalau yang baris kedua ada bentuk limanya, kira-kira gitu. Maknanya jadi apa? Baris kedua. Mencipta. Kalau baris kedua, kalau bentuk kedua, bentuk kedua, maaf ya, baris kedua, bentuk limanya ada misalnya. Kira-kira maknanya apa? Ciptakanlah. Iya, itu nyuruh bukan? Iya, nyuruh. Ya, sedangkan itu Nyuruh kuasanya mencipta yang itu Maha siapa? Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Nah, ada yang berani nyuruh Allah menciptakan? Enggak berani. Ada. Sopan banget Pak Sutari. Sopan banget menyuruh Allah untuk menciptakan. Kalau mengampuni, ya itu kita gitu ya, dan kita Ibu Bapak sekalian itu prinsipnya tadi ya. Kita Kalau yang pakai baris ketiga gimana? Baris ketiga. Iya sama aja, tidak akan Sama dijawab juga. gitu karena kita kan pantas Bu. Gitu. Ya. Nggak diobral ya, nggak diobral. Ya, dengan demikian jadi tahu Pak Ustadz alasannya. Pak Guru. Ya, alasannya adalah prinsip bahasa Arab Qur'ani yaitu pantas. Karena itu Ibu Bapak sekalian, prinsip belajar bahasa Arab Qur'ani secara sederhana adalah yang diajarkan oleh guru Qur'ani adalah yang ada di buku. Kalau ada nanti pengajar bahasa Arab Qur'ani mengajarkan selain yang di buku, itu artinya sebenarnya beliau adalah pengajar impor, bukan pengajar bahasa Arab Qur'ani. Karena bahasa Arab Qur'ani itu prinsipnya pantas. Yang diajarkan adalah apa yang ada di buku, karena itu sebagai jelmaan perwujudan dari prinsip terbatas. Gitu. Kalau Ibu Bapak ingin yang tidak terbatas, maka ada program Arab reguler yang cocok untuk memenuhi keinginan, kecenderungan Ibu Bapak sekalian yang tidak terbatas itu. Kalau ini keterkaitan dengan Al-Quran ya, Pak Guru. Ya, dan tidak hanya sekedar Al-Quran, Bu Ambar, populer. Gitu bahasanya. Berarti di Al-Quran yang sering-sering gitu ya, Pak Guru. Betul. Karena ini kan kita bilang apa? Ini bahasa Arabnya orang awam. Orang awam itu artinya orang kebanyakan. Ya, bukan bahasa Arab untuk ustaz ini, bukan bahasa Arab untuk ustazah ini. Ini bahasa Arab orang awam. Orang yang ingin mengerti kalau berdoa maknanya apa, kalau dengar ceramah orang maulid maknanya apa, gitu. Kalau ada orang doa, kalau ada bacaan yang ditemukan itu selebaran, itu maknanya apa. Jadi artinya tidak harus perlu belajar bahasa Arab dahulu ya, Pak Guru. Tidak, gitu. Bahasa Arab Qur'ani tidak ya mensyaratkan Ibu Bapak sekalian belajar bahasa Arab lain sebelumnya. Bahkan kalau saya boleh memilih, saya akan seleksi itu. Seperti Bu Ambar nggak akan saya terima, seperti Bu Yanti nggak akan saya terima, seperti Pak Sutari tidak akan saya terima,
seperti Pak Febri tidak akan saya terima. Kenapa? Udah pada pinter duluan. Iya juga Pak Guru. Udah pada pinter duluan. Tetapi bersyukurlah Ibu Bapak sekalian, kemarin waktu ujian masuk bukan saya yang mengujinya. Jadi yang bersangkutan sepertinya belum akrab dengan prinsip bahasa Arab Qur'ani. Sehingga semua yang daftar sampai yang betul pada saat ujian kita pertama, betul semua nilainya sampai 100, diterima di bahasa Arab Qur'ani 1 juga. Kebayang nggak sih kalau orang-orang sepinter itu kemudian kayak kita tadi yang begitu. Kasihan betul beliau-beliau gitu. Kitanya juga nanti nggak dapat kesempatan untuk berlatih. Kita diseleksi lagi sama Pak Guru. Iya, karena saya kan guru bahasa Arab Qur'ani ceritanya. Untung ketemu Pak Erta. Alhamdulillah. Syukur ya. Oke, ya. Itu Ibu Bapak sekalian. Nah, sekarang coba kita berlatih ya. Kita coba berlatih supaya latihan ini bisa menjadi gambaran kemampuan real kita, Ibu Bapak sekalian. Kalau bisa ini ya, kalau bisa ya, tidak usah lihat buku. Kalau bisa. Tapi Ibu Bapak nanti kalau lihat layar handphonenya kecil. Tapi kalau bisa, gitu ya. Kenapa ya? Coba kita lihat ya. Kenapa tidak disarankan tidak lihat buku? Yang pertama kecenderungannya Ibu Bapak adalah karena kebiasaannya nanti kalau lihat buku, bukunya suka dicoret-coretin. Padahal memang buku itu bukan buku catatan. Kemudian yang kedua sering lirik mata. Sehingga tidak ada perjuangan untuk mengubah dari tidak bisa menjadi bisa. Kenapa? Karena ngandelin catatan yang ada di buku. Catatan sih oke, tetapi sudah masuk ke dalam hati dan pikiran kita apa belum, itu harus dilatih Ibu Bapak sekalian. Ya, untuk supaya apa yang kita pelajari itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita, itu perlu dilatih. Ibu Bapak perlu diberikan kesempatan untuk berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu sedikit menjadi banyak, itu perlu diberi kesempatan. Mudah-mudahan Ibu Bapak mau dibimbing dengan cara begitu. Karena itu kami sering mengatakan bahwa ini bukan soal salah benar Ibu Bapak sekalian, tapi bagaimana ilmu yang kita miliki bisa kita terapkan. Oke, baik. Coba sekarang kita baca sama-sama ya Ibu Bapak sekalian, lalu gitu apa maknanya gitu ya. Dalam hati dulu. Coba dibaca yang pertama. Ya, semua dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua. Berikutnya. 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 Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Rabbuna 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbuna 'allamal insana ma lam ya'lam. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Baik. Nah, Mbak, siapa yang bisa dalam dirinya sudah ada pemahaman 100% untuk yang tadi kita baca? Baru baca aja Pak Erta. Oh, oke, bagus. Yuk, kalau begitu kita mulai dengan Bu Usi. Silakan Bu Usi. Aduh saya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal alam. Silakan.
Apa yang Ibu bisa pahami? Artinya Bismillah dengan nama Tuhan. Terus? Dengan nama Tuhanmu, yang menciptakan alam. Iya, bagus. Coba sekali lagi, Ibu. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan alam. Bagus. Mana yang bermakna menciptakan? Kholaq. Bentuk berapa kira-kira? Kholaq itu bentuk yang telah. Bentuk pertama. Iya, kalau begitu maknanya bagaimana? Berarti yang telah menciptakan. Bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Dari awal coba diulangi dengan penambahan tadi. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan alam. Iya, bagus. Dari mana dapat makna menyebut? Nggak pakai menyebut deh. Tadi Ibu dapat dari mana nyebutnya? Iya, tadi asal nyebut dengan nama aja. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan alam. Bagus. Dari mana dapat yangnya? Iya, yangnya ya. Tadi dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau Al-Lazi itu artinya apa, Pak Erta? Al-Lazi. Ibu bapak sekalian, ada ingat Al-Lazi maknanya apa? Yang. Oh, ya berarti dari situ dong, Pak Erta. Berarti Ibu Usi punya berapa yang? Satu aja. Ya, yang lain udah punya 2. Bu Usi baru cuma 1. Ya, yangnya boleh 1. Tapi kalau yang, jangan cuma 1. Ibu Bapak. Tuh, yang pertama, yang kita dari mana? Yang? Al-Lazi. Yang kedua, dari mana yang kita? Ya, sukun. Bukan. Yang bukan. kedua, 4. Iya. Yang mana? Gimana Pak? Coba ulangin gimana? Pertama, makna yang kita makna yang itu kita pahami dari bentuk 4. Bentuk 4, iya betul. Jika kita memahami sebuah kata merupakan bentuk 4, kita bisa munculkan yang kalau cocok. Itu yang pertama. Yang kedua, yang itu bisa kalau ada kata Al-Lazi. Tuh, baik. Coba sekarang dengan revisi dan penambahan tadi, maka ungkapan tersebut apa maknanya? Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan alam. Bagus. Dari mana Ibu dapat mu? Alammu kali ya. Alammu. Jadi mim. Ada ilmu kita begitu? Enggak sih. Jangan, kalau nggak ada. Ini soal salah betul. Ada nggak ilmu kita? Yang apa dulu? Dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan alam. Begitu nggak Pak Erta? Boleh aja. Yang penting kan Ibu bagi ilmunya ke kita. Coba apa jadi hasilnya? Dengan nama Tuhan yang telah menciptakan alam. Boleh nggak tambah? Begitu jadinya. Nggak usah pakai mu di sini karena yang bermakna mu. Tidak usah pakai menyebut di sini karena di situ belum ada yang bermakna menyebut. Tapi apakah salah? Enggak, itu bukan soal salah ya. Bukan soal salah. Ilmu kita belum nyampe ke situ. Ilmu kita belum nyampe ke situ. Sama dengan orang nanya, itu menikah itu boleh nggak sih?
Iya. Boleh. Bahkan bisa jadi wajib. Tapi nanya dulu usiamu berapa. Gitu ceritanya. Jangan mentang-mentang bahwa menikah itu boleh. Ini kata Ustaz Somad, kalau saya tahu katanya itu saya udah langsung nikah katanya. Oke, kita lanjutkan. Begitu ya, Bu Si. Terima kasih Pak Erta. Ini ya, Ibu, ini kan halaman ini berarti. Nanti Ibu resapi, hayati, dan kalau ada kendala Ibu nanti bisa memprediksi di mana sih kendalanya. Gitu. Ya. Terima kasih Bu Si. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, saya ingin untuk yang kedua ini mohon Bu Erna, silakan Bu Erna. Kalau Ibu bisa buka kamera biar lebih interaktif, dimohon kesediaannya. Yang Rabbukal ladzi rahimaka. Iya. Saya nggak paham Pak Ustaz, Pak Guru. Yang tidak paham yang mana Ibu? Artinya Pak Guru. Yang mana Ibu? Rabbukal ladzi rahimaka. Yang Ibu tidak pahami yang mana? Artinya. Yang mana Ibu yang tidak dipahami? Semuanya Pak Guru. Oh, semuanya. Ya. Yang pertama coba ya. Coba ya. Saya ingin tahu ya. Di mana tidak pahamnya gitu ya. Coba ya, baca itu Bu. Buka. Nah, coba. Ibu baca Tanmiyatul Mufradat pelajaran kita. Ibu baca Tanmiyatul Mufradat pelajaran kedua ini yang nomor 1 setelah surah Al-Alaq. Al-Alaq. Al-ladzi rabbuka. Ibu paham yang dimaksud Tanmiyatul Mufradat? Tahu. Ya, silakan baca. Yang 1 ada apa di situ? Tanmiyatul Mufradat. Ismi, nama. Apa Tanmiyatul Mufradat yang pertama sesudah Al-Alaq? Setelah Al-Alaq. Iya, setelah Al-Alaq. Kita punya Tanmiyatul Mufradat di pelajaran kedua ini. Ya. Halaman 10, Bu. Halaman 10. Halaman kita makan dulu halamannya. Halaman 10. 7 ya. 10. 10. Ini kan mufrodat qiraat Quran gitu Pak Guru. Bukan mufrodat, Ibu. Tanmiyatul Mufradat. Ismi, nama. Ismi, namaku. Itu Pak Guru. Bukan Ibu. Setelah surah Al-Alaq. Halaman 10. Halaman 10. Al-Alaq. Tanmiyatul Mufradat. Rob Tuhan. Robik Tuhanku itu ya. Rob Tuhanku. Wah, Tuhanku ya. Robuka Tuhanku. Nah, coba ya. Coba lihat ya. Ibu baca di situ ya. Ibu baca.
Ya. Tamiyatul mufradat yang pertama kan bismi rabbik. Ya. Nah, oke, coba. Nah, setelah itu ada kata apa di situ? Yang warop bukan gitu ya, Pak Guru. Entar dulu Bu Usi. Iya, maaf. Setelah bismi rabbik, setelah itu ada kata apa di bawahnya? Bismi rabbik. Ismi rabbik. Kan? Nugroho, apa makna ungkapan tersebut? Wa rabbukal ladzi rahimaka, dan Tuhanmu yang rahimaka telah menyayangimu. Iya, bagus. Sekali lagi. Dan Tuhanmu yang telah menyayangimu. Bagus. Ya, sekali terima kasih ya, Ibu Bapak sekalian yang telah berbaik hati menemani kami diskusi mengisi liburan Maulid Nabi. Mudah-mudahan ada yang bisa tersimpan di dalam pikiran dan hati, bisa kita gunakan sampai kita mati. Demikian ya, Ibu Bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang kita pelajari hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika asyhadu an la ilaha illa Sekali lagi terima kasih ya, Ibu Bapak sekalian, sehat terus, semangat terus. Yang utama semangat. Hari ini belum dapat, belum tentu besok kita tidak dapat. Betul. Ya, bagian kita berusaha, Allah yang menentukan akan menjadi apa bagian kita masing-masing. Dan untuk segala kekurangannya, demikian dari kami. Sampai bertemu lagi dalam suasana yang sebahagia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran KRK.